Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Suryasyah Akbar, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syahkuala, NPM 1903 10 10 10 389, kelas F Hukum Pajak, dan dosen yang mengajar Ibu Khadijah Rizky Lestari, SH, MH. Saya di sini akan menjelaskan tentang hukum pajak. Yang pertama, kita masuk ke dalam pengertian hukum pajak. Hukum pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Terus, hukum pajak ialah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajaknya. Terus yang kedua, kita masuk ke dalam kedudukan hukum pajak. Kedudukan hukum pajak di Indonesia yaitu menganut sistem civil law atau berpegang pada kodifikasi undang-undang yang menjadi sumber hukum utamanya. Hukum privat mengatur hubungan antar sesama warga negara atau individu antar individu. Terus hukum publiknya mengatur tentang hubungan antar warga negara dengan warga negara, dan hukum pajak itu di bawah kandungan hukum administrasi 1 yang merupakan bagian hukum publik. Terus yang ketiga, kita masuk ke dalam sejarah hukum pajak. Sejarah hukum pajak di Indonesia itu ada 3, yaitu sebelum kolonial, era kolonial, dan juga masa kemerdekaan. Sebelum masa kolonial, pajak adalah sebuah upeti atau pemberian secara cuma-cuma dari rakyat kepada penguasa kala itu. Upeti hanya dipakai kepentingan penguasa saja dan tidak dipakai untuk kepentingan rakyat. Terus kita masuk ke era kolonial. Era kolonial yaitu pajak yang diterapkan itu seperti pajak rumah, pajak usaha sewa tanah, maupun pajak kepada pedagang. Adanya sistem itu membuat masyarakat merasa berat dan terbebani, apalagi tidak ada kejelasan dan banyak penyelewengan oleh pemerintah kolonial waktu itu. Masa kolonial Belanda diberlakukan cukup banyak yang mengatur mengenai pembayaran pajak. Yang pertama, adanya ordinasi pajak rumah tangga. Yang kedua, biaya materai. Yang ketiga, biaya balik nama. Yang keempat, pajak kekayaan. Yang kelima, kendaraan bermotor. Dan yang terakhir itu adalah upah. Terus kita masuk ke dalam sejarah hukum pajak yang ketiga, yaitu pada masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan, pajak dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23. Sidang BPUPKI pasal itu juga berbunyi, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Terus kita masuk ke dalam tax reform atau reformasi pajak. Reformasi perpajakan, hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak. Untuk itu, perlu adanya reformasi perpajakan agar dapat memperbaiki dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari administrasi perpajakan sampai saat ini. Terus kita masuk ke dalam ruang lingkup hukum pajak. Pertinjau dari berlakunya 1. Hukum pajak nasional. Yang kedua, hukum pajak internasional. Pertinjau dari materinya. 1. Hukum pajak material, contoh undang-undang tentang perpajakan. Yang kedua, hukum pajak formil, yaitu prosedur penetapan suatu utang pajak. Yang kedua, hak-hak untuk mengadakan penguasaan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan perikatan dan peristiwa yang menimbulkan hutang pajak. Dan yang ketiga, kewajiban wajib pajak, misalnya menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dan hukum wajib pajak. Terus kita masuk ke yang terakhir, yaitu sumber hukum pajak. Sumber hukum pajak material adalah hukum pajak yang memuat
ketentuan tentang pihak-pihak yang dikenakan pajak dan yang dikecualikan dari pengenaan pajak dan besaran pajak yang harus dibayar. Formil sumber adalah sumber suatu peraturan hukum memperoleh kekuatan hukum atau cara yang menyebabkan peraturan hukum tersebut berlaku secara formal, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Traktat, Jurisprudensi, dan Doktrin. Sekian dari pembahasan saya. Apabila ada kekurangan tolong dikoreksi dan juga dimaafkan. Saya akhiri pembahasan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.